salah satu layanan atau produk dari Google yang digunakan untuk membuat situs. Jadi kalau teman-teman tahu, kita tuh kadang pakai Google Meet, Google Drive, Gmail, itu semua kan layanan dari Google ya. Ada Google Map juga, pokoknya banyak banget fitur-fitur dari Google. Nah, Google Site ini ya salah satunya adalah itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah tahu, atau ada yang baru mengenal ya Google Site ini. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar Blogspot, WordPress.com kayak gitu. Nah, Google ini punya sendiri juga, namanya Google Site. Jadi untuk membuat situs atau web, penggunaannya itu sangat mudah ya, dan kita nggak perlu bahasa pemrograman yang tinggi-tinggi karena nggak perlu harus tahu coding untuk membuat blog, nggak perlu. Dan yang jelas layanan ini adalah gratis, seperti layanan Google Play yang lainnya. Kita cukup punya satu akun Google dan semuanya sudah bisa kita akses secara gratis dan mudah. Suara saya terdengar jelas apa? Enggak. Terdengar jelas, Ibu. Terdengar jelas, Bu. Oh ya. Oke, saya takutnya beda ini. Oke, lanjut ya. Jadi ada beberapa kenapa sih harus pakai Google Site gitu. Ada beberapa keunggulan alasan kenapa kita pakai Google Site. Yang pertama, terintegrasi dengan Google. Ya, kalau terintegrasi dengan Google, kita akan dengan mudah nggak perlu repot-repot bikin bikin backup. Misal lupa belum di save, nggak. Karena kalau terintegrasi dengan Google sama seperti kita bikin Google Doc, kita nulis spreadsheet di Google juga akan langsung di-save di Google Drive. Jadi setiap kali perubahan sedikit perubahan itu akan langsung disimpan. Jadi nggak usah khawatir tadi udah ke-save belumnya gitu. Itu keunggulan yang pertama. Kemudian tampilannya sederhana. Nanti kita akan lihat tuh sesederhana apa sih. Emang segampang itu untuk kita gunakan gitu. Itu memang sederhana ya. Maksudnya mudah dipahami oleh orang yang awam kayak kita ini yang nggak ngerti bahasa pemrograman kayak gitu. Terus keamanan websitenya terjaga. Jadi selama ini kan kalau kita pakai layanan Google itu ya aman-aman aja ya, aman dari virus dan serangan hacker. Kemudian ada juga fitur sharing. Jadi ini sama aja seperti fitur Google yang lainnya kayak Google Doc. Kita juga bisa mengajak orang untuk berkolaborasi mengerjakan websitenya kita. Misal kita yuk bikin website bareng, ya. Kita bisa ngajak orang jadi ikut ngedit ya. Kalian pasti udah pernah pakai lah ya, misal kayak Google Doc, sama aja ya. Itu kelebihannya. Jadi nggak usah harus dikirim-kirim, nggak. Kamu bisa langsung ngedit di sini nih bareng-bareng aku gitu. Oke, ketika membuat Google Site, apa sih yang perlu kita persiapkan dulu? Jadi ini kayak saya kasih contohnya yang sudah saya buat aja ya, karena akan lebih mudah untuk dimengerti itu ya, semoga. Jadi contohnya saya membuat Google Site itu materinya untuk ikatan kimia. Kemudian nanti saya mau kasih video bermuatan multilevel representasi kimia. Nah, ini contohnya ya. Contohnya saya mau membuat Google Site kayak gitu. Nah, terus kita harus paham dulu nih, kita harus bikin konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu tuh kayak kita nentuin dulu, kita mau misal kira-kira tema warna yang mau aku pakai itu apa ya, terus cari filosofinya, kenapa harus warna ini gitu ya. Maksudnya jadi terkonsep dengan baik gitu. Kalau saya kan, kalau untuk skripsi kan jadi harus detail ya, maksudnya kenapa saya milih warna ini, kenapa saya harus milih font ini, kenapa saya milih desain yang seperti ini, itu semua ada alasannya gitu, biar keren. Terus konsep-konsep yang lain tuh seperti misal, oh nanti kan aku mau ngisi isinya ikatan kimia, terus aku isi apa aja gitu. Oh misal menu-menunya nanti halaman ini apa, saya mau ngasih halaman beranda, ada beranda, kemudian ada latihan soal, terus ada daftar pustaka seperti itu. Jadi di konsep dulu itu harus benar-benar matang.
gitu ya. Kemudian untuk isinya, nah kalau kita udah nemu konsepnya nih, nanti isinya kira-kira apa ya? Oh, nanti di menu beranda saya mau isi apa nih? Jadi di menu beranda misal saya buat konsep saya mau isi di beranda, di beranda itu saya tulis penjelasan website. Website ini untuk apa? Gitu. Terus saya tambah icon-icon kayak gitu. Terus misal untuk materi pembelajarannya, kalian mau menyajikan yang seperti apa? Kan tadi saya contoh yang saya buat adalah bermuatan video multilevel representasi kimia. Berarti saya akan memasukkan video di dalam materi pembelajaran saya. Nah, nanti videonya itu kayak gimana? Nah, itu tuh harus udah di-prepare semuanya. Jadi semuanya itu harus matang. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah sebenarnya adalah desain. Desain ini adalah ya kunci yang membuat tampilan web kita itu menarik. Jadi udah siap semua nih isi materinya. Terus kita menentukan kira-kira nanti desainnya seperti apa ya. Terus saya harus menyiapkan apa saja. Nah, jadi misal kayak sampai background, keserasian warna itu juga harus dipertimbangkan dalam tahap desain. Gitu ya. Jadi ketika kita masuk membuat Google Site, itu kita tinggal drop. Jadi tinggal memasukkan aja. Tinggal yang udah kita siapin semuanya, kita rangkai, udah kita tinggal masukin aja. Seperti itu. Oh. Oke. Oke, kita akan langsung aja. Nah, ini slide selanjutnya adalah, bisa diklik. Nah, slide selanjutnya adalah kita akan mengenal Google Site. Oke, saya ganti share-nya, screen-nya ya. Saya langsung share yang mana tadi? Oh ya ini. Oke, sabar. Oke. Ini teman-teman kalau sudah membuka link yang saya share tadi ya. Link yang sudah saya share tadi, wujud Google Site-nya seperti ini yang pernah saya buat beberapa waktu lalu. Ini baru banget kok ya. Belum lama, ini bulan Agustus. Jadi cerita-ceritanya ya. Cerita-ceritanya ini konsep saya. Awal-awal ini saya ingin membuat website dengan isinya tuh yang pertama beranda. Saya mau kasih beranda. Terus saya mau kasih menu KI, KD, IPK. Nah, terus saya mau kasih menu materi pembelajaran. Ada lagi menu latihan soal. Ada rekap nilai dan ada ketutupan. Daftar pustaka. Ya. Nah, ini cerita-ceritanya saya lagi mengonsep. Saya membuat konsep. Nanti loh, website saya maunya yang kayak gini gitu. Terus kita siapkan ini, yang tadi saya bilang, kita siapkan logo-logonya. Logo, terus nanti beranda isinya apa aja, kayak gitu. Kayak ini kita contoh. Kemudian kita akan masuk ke, pertama-tama untuk memulai membuat Google Site, kita akan masuk ke sini ya. Ini saya udah masuk, jadi situsnya cuma ini. Nih, sites.google.com. Oke, ntar saya ganti akun dulu. Oke, kita akan mengenal dulu. Yang pertama, kalau udah masuk ke situs sites.google.com, ya teman-teman cuma punya yang harus teman-teman punya cuma satu, akun Google. Udah, itu aja cukup. Jadi nggak perlu, saya harus install apa, nggak ada yang perlu diinstal. Kalian cuma butuh laptop, terus punya akun Google, dan kalian masuk ke situs sitesgoogle.com. Oke, kita masuk ke halaman baru. Kita klik yang kosong, ini ya. Plus, sabar ya.
Aduh, lama. Maaf ya. Oke. Kita akan kenalan dulu dengan tampilan yang katanya tadi simple. Kayak apa sih simpelnya gitu. Mari kita lihat. Ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Ada bagian atas, ini atas. Terus ada di bagian kanan. Kemudian ada di bagian tengah. Nah, kita lihat dulu di bagian atas. Ini ada tanda simbol pada umumnya ya kalau kita mengedit kayak ada undo redo kayak gitu untuk mengulangi tindakan, untuk mengurungkan tindakan. Terus di sini ada tombol preview, ada tombol untuk menyalin link yang udah dipublikasikan ya. Ini belum aktif karena kita belum mempublikasikan. Kemudian ini ada tombol sharing yang tadi saya bahas. Jadi ini tombol untuk mengundang kolaborator lain dalam website kita. Kemudian ini ada setelan atau setting. Kita lihat isinya apa. Di sini ada pengaturan navigasi, ada brand image untuk kita bisa nambahkan logo atau favicon. Tahu nggak favicon itu apa? Favicon itu apa namanya? Bisa dibilang logo shortcut icon. Shortcut icon itu seperti ini. Misalnya ini nih. Kayak apa ya? Jadi gambar kecil ketika kita membuka di tab. Kayak gini. Jadi biar gambar yang muncul ini bukan cuma sekedar gambar global gitu kan. Kalau website kan icon website biasanya cuma global kayak gitu. Ya, biar keren jadi tambahin favicon. Itu saran saya ya. Jadi ketika orang membuka website kita tuh kita punya icon sendiri gitu, otentik. Oke. Ini selebihnya untuk ini tuh ini nggak usah dibahas. Yang sederhana aja. Udah ya sampai brand image. Kemudian di sini ada pengaturan lanjutan, ada tombol publikasi dan di sini ada profil kita. Oke, lanjut. Terus di sebelah kanan, di sini kita bisa melihat panel sisipkan, ada halaman, ada tema. Oke, satu-satu ya. Disisipkan itu adalah beberapa cara kita untuk memasukkan isi materi kita. Jadi di sini kita bisa melalui kotak teks, melalui gambar, melalui drive. Drive berarti kan yaitu yang tadi saya bilang terintegrasi dengan Google. Jadi kita bisa ngambil materinya dari file-file yang sudah kita punya. Misal kita sudah membuat file terus kita uploadnya di Google Drive, ya udah kita berarti ngambilnya dari Drive gitu. Nah, terus ini ada tata letak atau layout. Layout ini menurut saya ya sangat mempermudah ketika kita itu bingung tampilannya kira-kira nanti yang bagus kayak apa ya gitu. Jadi di sini bisa sesuaikan, misal kita punya 3 gambar. Yaudah pilihlah yang 3 gambar yang ini, atau kita punya 4 gambar, yaudah pilihlah 4 gambar di sini gitu. Nah, ini sangat simple ya, memudahkan pekerjaan kita. Kemudian di sini ada beberapa fitur sisipkan tambahan ya. Ada misalkan ini grup yang dapat diciutkan, kemudian daftar isi. Nanti kita coba satu-satu ya. Nanti sambil jalan, kita akan menggunakan beberapa fitur sisipkan ini, tombol-tombolnya ini. Oke? Tenang, kita jelasin dulu aja. Kenalan dulu, namanya kenalan dulu. Kan kalau nggak kenal nggak sayang. Ada yang udah kenal tapi nggak sayang-sayang, ada. Terus di sini ada fitur halaman. Di sini ada tab halamannya yang tadi ya, yang saya sebutkan di sini. Seperti ini ya. Beranda, KIKD, IPK, materi pembelajaran, latihan soal, dan lain-lain. Ini adalah disebut halaman, oke? Halaman. Jadi di sini nanti kita tambahkannya lewat sini. Untuk menambahkan yang baru, kita bisa klik tanda plus di bawah ini dan klik halaman baru. Oke, selanjutnya untuk tema, di sini ada Google Site itu menawarkan 5 tema. 5 tema itu ada ini aja ya, sederhana, Aristoteles, diplomat, vision, rata, dan impresi. Jadi nanti kita bisa ganti dan warnanya itu kita bisa bebas ya. Misal di sini sediakan defaultnya cuma segini, tapi kita bisa pick dengan gambar ember tumpah ini ya, icon ember tumpah. Pick color. Oke, terus ada gaya font. Gaya fontnya itu macam-macam, ada tipis, kelas, berat. Misal tipis kayak gini.
Nah, lihat nih ada perubahan di halaman judul ya. Nah, ini jadi kayak berat tuh kayak lebih, mungkin ini maksudnya kayak bold, tipis, tebel banget gitu. Oke. Satu-satu ya. Kita akan, yang selanjutnya di sini bagian tengah, belum selesai juga. Bagian tengah ini kita akan melihat judul halaman. Judul halaman kita nanti ditaruh di tengah sini. Oke. Kemudian kita bisa merubah header yang tadi saya bilang tentang foto sampul atau gambar sampul ya. Ini macam-macam. Kita bisa ganti gambarnya sesuai kita, sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita bisa memasukkan nama situs di sini. Kemudian menambahkan logo ya yang tadi, sekaligus menambahkan favicon. Kemudian di sini kita bisa menghapus elemennya dengan ada tombol tempat sampah di sini ya, di kiri. Jadi setiap elemen baru pasti nanti ada bisa diganti background dan dihapus. Seperti itu. Oke. Pertama-tama, langsung aja ya. Pertama-tama saya kan mau buat kayak gini nih, misalnya brand saya tuh saya mau kasih ini. Kita lihat ini logo. Logo yang akan saya masukkan adalah di sini. Kemudian saya punya judul, Ikatan Kimia. Saya punya header sendiri. Oke. Pertama-tama kita akan, saya ubah headernya dulu ya. Jadi kita klik ini, ke ubah gambar. Klik. Nah, terus kita pilih upload. Apa bedanya upload sama pilih gambar? Kenapa nggak pilih gambar aja? Nah, kalau pilih gambar, nanti yang tersedia adalah pilihan-pilihan dari file-file yang dari Google Drive gitu. Jadi, menurut saya kalau pilih gambar itu terlalu terbatas ya, karena ini cuma kayak gambar-gambar default gitu. Sementara kalau kita misal sudah menyiapkan gambar desainnya kita sendiri, ya udah kita pilihnya kan dari komputer. Kalau dari komputer pilihnya upload. Oke, kita pilih upload. Kita akan memasukkan, nah ini, aduh maaf ya. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar, headernya ini ya. Header apa? Iya, header. Ini saya pilih. Tunggu dulu. Di sini ada bintang berkelip-kelip. Dia itu, jadi setiap kita memasukkan elemen baru, biasanya, nah lihat ini warnanya dia berubah. Jadi Google Sites ini memberikan penyesuaian keterbacaan namanya ya. Jadi maksudnya dia itu kayak sengaja dibuat transparansi atau kontras banget dengan warna font yang kita pakai. Tapi di sini kita bebas ya, terserah mau menggunakan penyesuaian keterbacaan atau tidak. Sementara di sini saya tidak suka ya, jadi saya mau menampilkan header yang saya buat apa adanya. Saya klik aja, hapus. Nah, beda kan ya? Jadi kayak gini, misal ini untuk penyesuaian keterbacaan, di sini saya nggak mau pakai. Jadi saya mau tetap kayak gini aja gitu. Kemudian teman-teman di sini jenis headernya banyak ya. Kita klik di jenis header ini. Nah, kita bisa lihat jenis yang saya pakai ini adalah jenis spanduk. Yang mungkin bisa dibilang 1:3 kali ya ukurannya. Dan di sini ada juga spanduk besar. Spanduk besar tuh segede ini. Tapi buat apa juga ya? Halaman sampul segede-gede itu untuk apa? Nah, kalau sampul ini cuman, ini lebih gede lagi. Sampulnya lebih gede lagi. Kemudian kalau hanya judul berarti tanpa gambar gitu ya. Nah, sementara di sini saya memilih menggunakan jenis headernya yang spanduk. Itu. Kemudian, nah di sini judul halamannya kebetulan saya itu punya icon sendiri. Saya di beranda saya menggunakan, saya sudah mendesain logo saya sendiri. Jadi di sini saya mau hapus aja ya. Kita hapus. Kemudian saya mau menambahkan judulnya. Gimana caranya? Kita klik di sini panel sebelah kanan yang sisipkan. Sini ada gambar. Klik, upload lagi. Terus kita langsung pilih logonya, teksnya. Nah, udah ya. Lah, munculnya di bawah sini. Terus gimana? Ya udah digeser aja santuy. Ini geser aja. Lah kan udah bisa pindah dia. Terus kalau kekecilan kita bisa gede-gedein. Sesuka kita. Lah terus kepotong. Gimana biar nggak kepotong? Nah, di sini kita bisa klik urung pangkas.
Di sini ada urung pangkas, jadi dia itu akan menyesuaikan ukuran yang sebenarnya. Kita klik, coba. Nah, gitu. Jadi terbaca gitu ya. Kira-kira saya taruh di sini aja lah ya. Pokoknya kalau kurang besar ya disesuaikan lagi gitu. Nah, kemudian saya mau tambahin lagi icon yang bergerak-gerak di sini. Oh ya, jadi untuk ekstensi gambar yang bisa kita masukkan itu ada JPEG, PNG, dan GIF. Oke, di sini teman-teman saya mau menambahkan icon yang sudah saya siapkan karena ini ya, kita lihat lagi contohnya di sini bergerak-bergerak. Kenapa sih harus kayak gitu, alay banget. Nggak, biar keren lah. Saya tuh suka hal yang visual ya, jadi saya tuh suka menambah-nambahkan gambar. Jadi biar website saya tuh nggak isinya tulisan-tulisan melulu. Jadi saya memberikan hal yang menarik. Anggap saja menarik gitu ya. Oke, teman-teman kalau mau tanya silahkan. Maksudnya ketika saya ngomong mau disela, nggak apa-apa. Tiba-tiba pengen nyeletuk tanya, kenapa harus ini, kenapa harus itu, nggak apa-apa, disela aja. Santai aja, santai. Dari ini kurang gede. Oke. Nah, kita tambahkan lagi upload gambar. Terus saya mau nambahin icon yang bergerak-bergerak itu, icon logonya saya. Oke, di sini lakukan hal yang sama, urung pangkas juga. Kemudian kita pindah di sini. Oke, ini masih terlalu besar. Kita atur biar nggak kegedean. Urung pangkas dan kita geser. Masih kegedean ya. Urung pangkas, dah. Ya, kira-kira begini. Oke, sudah selesai. Terus kita akan menambahkan logo di sini ya. Saya cepat aja ya. Takut kalian ngantuk. Logo yang sudah saya siapkan, logo saya tadi warna putih ya. Aduh, saya taruh di mana? Sebentar ya. Logo, ada di logo di sini. Oh ya ini. Oke, warnanya putih jadi nggak kelihatan di sini ya. Ini lihat, langsung berubah ya. Ini logo saya sudah muncul di sini. Oke, terus untuk favicon, seperti yang saya bilang tadi, kita juga perlu menambahkan supaya keren. Supaya terlihat apa ya, benefit aja sih. Oke, ini sudah ditambahkan di sini. Oke, kita close. Ini udah langsung tersimpan ya. Sudah langsung tersimpan nih. Ada tulisannya, semua perubahan disimpan di Drive. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan nama situs silahkan ya, boleh, bebas banget. Tapi di sini saya tidak menambahkan karena menurut saya ya udah cukup kayak gitu aja. Di sini juga toh nama situs saya udah ada di sini gitu. Oke, lanjut. Apa lagi yang perlu ditambah? Kita lihat dulu. Oh ya, kita harus menyiapkan halaman. Kita akan membuat halaman ya. Lihat di sini kita di panel halaman. Jadi jadi saran saya kalau teman-teman mau membuat Google Site itu kalian tentukan dulu halamannya apa aja, terus ditulis dulu karena biasanya nanti kita nge-link. Jadi setiap kita memasukkan tulisan atau gambar itu bisa di-link ke halaman yang lain. Oke, kita klik halaman sini. Seperti yang tadi saya bilang ya, halaman baru kita buat di sini. Halaman baru. Kemudian kita tulis apa? Yang tadi KI, KD, IPK. Selesai. Tambah lagi. Nah, dia akan otomatis mengikuti header di awal. Jadi background-nya akan sama saja. Oke. Terus apa? Materi pembelajaran. Oke, lagi ada apa ya? Latihan soal ya. Ada rekap nilai. Kemudian ada daftar pustaka. Ya, misalnya kayak gini nih. Oke, kita isi satu-satu kan. Kebetulan di halaman muka saya ingin mengganti namanya menjadi beranda. Gimana caranya?
Nah, kalau kita sambil mau mengganti halaman, nama halamannya, kita klik titik 3 ini yang di sebelah nama halaman di sini, terus kita ke properti halamannya. Nah, kita ganti beranda. Oke. Sudah kawan-kawan. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan, kayak kita baru eksekusi ya. Eksekusi lagi di halaman beranda. Kira-kira tadi yang udah saya konsep nih, di beranda saya mau nambahin apa gitu. Di sini saya mau menambahkan tulisan website ini ditujukan untuk kayak gitu. Pakai teks ya. Sekarang saya masukkan kotak teks. Klik kotak teks di halaman di panel sisipkan ini, klik. Nah, dia akan muncul di bawah sini ya. Jadi setiap yang kita akan insert pasti munculnya di bawah. Oke, kita tulis. Kebetulan saya sudah siapkan ya. Jadi tinggal, nah. Kemudian saya pilih fontnya. Oh, ini udah bener nih. Nggak jadi. Saya pilih font PT Sans. Dan ini, nah untuk judul ini kayak tipe ini ya. Maksudnya besar-besar banget. Sedang kayak gitu. Jadi judul. Oh, harus di ini dulu. Oh, nggak bisa guys. Ya maaf. Oke, intinya kayak gini. Di sini tuh saya mau menunjukkan keterangan website. Website ini saya tujukan untuk. Kemudian saya mau ganti background-nya. Background dari tulisan website keterangan ini. Nah, di sini kita lihat yang tadi saya bilang, di setiap elemen baru, ini namanya satu elemen ya, itu ada, kita bisa mengubah latar belakang elemennya. Kemudian kita bisa menduplikasi elemennya. Terus kita bisa menghapus. Nah, di sini saya mau mengganti latar belakangnya. Kebetulan saya udah menyiapkan warna sendiri. Jadi, saya mau upload sendiri. Ya, di sini kita pilih gambar dan upload. Kemudian kita pilih, saya lupa lagi. Oh ya, ini. Nah, lihat nih, sebentar ya, sabar. Nah, hapus penyesuaian keterbacaan, kemudian di sini saya ganti warnanya menjadi putih. Oke, nah lebih enak dilihat kan? Jadi seperti itu. Jadi untuk editing tools tulisannya juga sama seperti yang di Word ya, kita bisa menentukan ukuran font, jenis font, terus bisa bold, italic, underline dan lain-lain. Sama. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lihat contohnya yang tadi. Nah, terus kalau bikin gambar-gambar kayak gini gimana? Oke, kita akan bikin yang seperti ini ya. Saya contohin aja ya, karena nggak mungkin saya bikinin semuanya. Oke, kita pakai fitur sisipkan yang lain ya, yang di sebelah kanan ini. Kita tadi udah pakai gambar, sudah memakai kotak teks. Nah, sekarang kita akan memakai layout. Layout yang saya bilang tadi. Nah, saya kan misalnya punya 3 gambar. Saya mau pakai yang mana untuk menyisipkan 3 gambar itu? Sini ya. Saya pilih yang ini. Oke, langsung aja diklik. Nah, dia langsung akan muncul seperti ini. Jadi emang enak banget, kita tinggal nambahin gambar, terus ini kita tinggal ketik apa, ini tulisan apa, terus ini keterangannya apa. Oke, lanjut. Di sini saya kan mau nambahin icon halaman KIKD IPK tadi ya. Oke, kita tambahkan. Seperti biasa, upload lagi. Dan di sini akan saya tambahkan gambar KIKD yang ini. Oke, sudah. Nah, seperti biasa harus selalu gunakan huruf pangkas, karena biasanya nanti dia tuh terlalu besar gitu. Nah, kan enak dilihat. Kemudian di sini judulnya, kan ini, misal orang tadi buka ini, terus gambar apa ini? Saya kasih judul keterangannya, KIKD IPK. Kemudian di sini, saya kasih keterangan KIKD IPK itu apa, berisi apa.
berisi informasi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Nanti jangan-jangan dari tadi udah saya nyebut-nyebutin, kalian nggak tahu IKD IPK. Tahu kan lah ya, udah biasa kan, ngerti kan ya? Udah, oke, udah kan kayak gini. Nah, selanjutnya kita bisa atur. Misalnya nih, kalau orang klik IKD IPK yang saya tulis, mau diklik biar langsung ke halaman yang dimaksud gitu. Udah nih kita blok dulu. Terus nah, lihat ini, di sini ada pilihan sisipkan link. Oke, link yang dimaksud di sini adalah link halaman ya, bukan misalkan kalian berekspektasi link-link web menuju website yang lain, bukan, tapi maksudnya halaman. Itulah kenapa kita harus membuat halamannya dulu tadi, menyiapkan semua halamannya dulu sebelum kita mengisi setiap halaman gitu ya. Oke, langsung kita klik sisipkan link. Terus kita pilih KIKD IPK. Halaman KIKD IPK. Oke, terapkan. Gitu. Misalnya mau diganti warna, bolehlah warna gitu. Terserah aja ya. Kemudian nih, oh, aku juga pengen kalau gambarnya nanti diklik langsung menuju ke KIKD IPK juga. Oh, boleh, kita bisa mengaktifkan halamannya juga. Gambarnya juga. Dengan cara hal yang sama. Kita klik gambarnya seperti ini. Ulang-ulang. Kita klik gambarnya seperti ini. Terus ada sisipkan link. Terus kita pilih KIKD IPK. Terapkan. Oke. Sama halnya seperti tadi, kita akan sebelahnya kan kayaknya kalau nggak salah materi pembelajarannya. Materi, aduh, yang mana tadi materinya? Ini. Misal di sini urung pangkas, ya sambil ingat-ingat nih. Terus kita tulis materi pembelajaran. Terus di sini berisi apa ya? Berisi materi pembelajaran ikatan kimia. Misalnya kayak gitu misalnya ya. Kemudian kita sama lakukan yang sama. Jadi kalau gambarnya diklik, kita mau langsung menuju ke halaman yang sesuai, terapkan materi pembelajaran. Terus di sini juga blok, terus sisipkan link, pilih halaman materi pembelajaran. Oke. Nah, misalnya ini terlalu besar gitu ya teksnya, ya nggak apa-apa, kecilin aja. Oke. Ya lurus ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan proporsional tampilan visualnya gitu. Saya tuh ya tadi yang saya bilang ya, saya suka visual. Jadi kalau banyak gambarnya itu nyenengin aja, nggak monoton, nggak membosankan. Oke, selanjutnya ini juga sama ya. Kalian semoga udah dimengerti. Lanjut. Oh ya, di sini kita bisa menambahkan footer. Footer itu seperti ini. Saya contohkan di halaman saya. Maaf. Nah ini ya, di yang bagian sini nih. Nah. Sekarang kita tambahkan footer. Tulisan-tulisan kecil. Biar apa? Biar keren. Ya namanya copyright ya, itu kan hak kalian. Jadi supaya orang tuh kalau berkunjung, siapa sih yang nulis gitu. Oh, ini loh. Jadi terserah sih. Kalian kalau kita juga sering ya menemukan website-website yang memakai footer. Ya, itu kan namanya hak cipta. Oke, udah langsung aja kalau udah close. Keren. Jadi setiap nanti halaman kita itu ada footernya tuh kayak tanda tangan lah ya. Udah nih, halaman pertama udah selesai ceritanya. Berandanya kira-kira isinya seperti ini. Kemudian kita ke KIKD IPK. Oke, di sini saya sudah menyiapkan header-nya. Oh maaf ya, terlambat gambarnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk mengganti header-nya. Jadi saya mau ganti nih gambar header-nya. Saya ganti seperti biasa, ubah gambar, upload, kemudian kita ganti menjadi yang lain. Yang sudah kita siapkan, kita matikan penyesuaian keterbacaannya. Oke, cukup. Seperti ini. Kemudian fontnya juga saya ganti, jadi biar seragam dan enak dilihat.
Oke. Sudah. Kemudian untuk KIKD IPK ini, mari kita lihat di beranda saya, di halaman saya. Nah, tampilannya seperti ini. Icon lagi, sama ya, konsepnya sama. Jadi kita menggunakan layout, gambar, dan tulisan. Di sini, nah, kita menggunakan layout ini lagi ya. Oke, siap. Terus kita nanti bisa masukkan gambar. Upload gambar. Sebenarnya sama sih. Ini KI. Kita salah satu aja ya, biar nggak kelamaan. Saya kasih contoh aja. Jangan lupa urung pangkasnya. Terus kemudian kita tulis ini kan KI ya. Kompetensi inti. Ini saya nggak mau kasih. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi kalau ngeklik gambarnya, kita bisa menuju ke link yang dimaksud, yaitu misal, oh, terus belum ada. Ini kan aku maksudnya mau ke kompetensi inti, gitu kan. Misal ya. Kita bisa buat yang baru nih, kayak misal yang ini, tampilan milik saya. Ini kan namanya drop down menu ya. Jadi kalau kita sentuh halamannya itu, ada arah panah ke bawah kayak gini, luaskan atau kecilkan. Ini namanya drop down menu. Gimana cara bikinnya? Sebenarnya sama. Jadi kita ke halaman dulu, panel halaman ini. Terus di bagian KIKD IPK ini kita klik titik 2-nya di sini. Titik 3 ya. Titik 3-nya, kemudian kita tambahkan sub halaman. Berarti kalau tambahkan sub halaman, dia akan muncul di bawahnya menu itu. Tambahkan sub halaman. Misal kompetensi inti. Twing. Nah, kan lihat nih, dia akan beralihnya ke sini ya. Di bawahnya ini. Kemudian tambahkan lagi sub halaman lagi. Kompetensi dasar. Lanjut. Ada yang nangis. Ada apa tadi ya? Indikator pencapaian kompetensi. Nah, lihat ini. Langsung otomatis ya. Dia akan membentuk drop down-nya secara otomatis. Di sini. Ya, lagi-lagi nanti kita atur lagi. Yang kayak gini. Misal teman-teman mau merubahnya seperti apa. Begitu. Bebas. Oke, sekarang kita masih ke menu yang tadi. KIKD IPK. Misal nih di sini. Kenapa ya? Kenapa saya bikin menu baru? Karena isi dari kompetensi dasar itu kan ada yang beberapa, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Jadi ya suka-suka saya. Ya biar eye-catching aja, jadi saya bagi-bagi lagi menunya gitu. Padahal sebenarnya kita bisa loh langsung menyantumkan di sini, misal kompetensi inti. Kita nggak jadi pakai ini nih, drop down menu. Boleh nih langsung diisi, kompetensi intinya apa. Gitu ya. Nah nih, saya klik di sini. Contoh situsnya. Misalnya kalau nah ini kan banyak ya. Nah, itu kan di sini kebetulan saya mencantumkannya keempat-empatnya, kompetensi intinya dari segi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, misalnya di sini, saya copy, dan kita tulis di sini. Ya, kompetensi intinya misalnya seperti itu. Paham lah ya, jadi sebenarnya gampang banget, kita tuh cuma kayak masuk-masukin aja, kalau udah siap itu ya udah, tinggal eksekusi, gampang. Enggak ada yang sulit, enggak. Oke, lanjut. Kita ke materi pembelajarannya. Nah, ini sebenarnya inti dari yang saya bahas. Karena, oh ya, kita ubah dulu header-nya. Ubah gambar, upload, terus kita pilih background yang lain. Oke.
Oh ya teman-teman, saya lupa. Di setiap apa namanya ini submaterinya halaman, saya kan punya ikonnya masing-masing ya. Jadi saya wajib menyisipkan gambar-gambar seperti yang tadi. Kayak ini gambar, kita upload dan kita tambahkan icon materi. Ini kalau nggak salah. Nah, lihat. Kan bergerak-bergerak kayak tadi ya. Terus saya selingi di sini. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing tadi seharusnya saya kasih icon seperti ini ya. Supaya konsisten. Itu juga penting. Oke, lanjut. Mari kita lihat contohnya seperti apa materi pembelajaran saya. Ternyata saya membuat materi pembelajaran, menu materi pembelajarannya dengan drop down menu juga. Jadi di sini saya bagi pecah-pecah karena kemarin ketika saya dalam proses mengerjakan skripsi ya, tadinya tuh bukan begini teman-teman. Jadi saya langsung tuh kayak modul, lebih kayak modul ya, semua gambar teks tuh di situ semua, terus dikomentari, diberi masukan ya. Apa lebih baik materinya dipisah-pisah saja karena itu akan memudahkan ketika kita menggunakan web dan belajar gitu. Misal satu-satu, oh kita belajar ini dulu, baru kita belajar elektrovalensi dulu, terus baru struktur Lewis, terus baru kestabilan unsur, terus baru ikatan ion gitu. Jadi, oh iya benar juga. Jadi ya memang membuat skripsi itu kan banyak masukan yang membangun gitu ya. Dan kalau menurut saya membuat drop down menu itu memang jauh lebih efektif kayak siasat agar kita tuh bisa memasukkan lebih banyak materi gitu. Oke, tanpa berlama-lama, lama banget ya saya jelasinnya ya. Pesan kemarin nggak selama ini deh. Maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Di materi pembelajaran ini saya akan menambahkan menu. Oke, seperti yang kita lakukan tadi. Di tab halaman ya di sini. Terus kita klik titik 3 di kanannya. Oke. Tambahkan submenu. Subhalaman. Tambahkan subhalaman. Terus misalnya kayak tadi ya, ada elektron valensi. Oke. Saya tambahkan lagi ada apa namanya? Lupa. Konfigurasi elektron misalnya. Terus ada salah satu aja ya saya ininya. Tambahkan subhalaman kayak ikatan ion. Oke. Ikatan ion. Terus misalnya saya mau ngisi, kita kasih contoh aja ya. Di ikatan ion ini saya kasih materinya di sini. Kita ke tab sisipkan, karena kebetulan saya mau menambahkan teks dulu aja. Kita tambahkan teks. Sini, oke. Kita kasih judul, misalnya ikatan ion. Terus kita pilih teksnya, judul. Oh, gedean. Judul yang kedua ini. Ikatan ion, oke. Kemudian saya tambahkan lagi, jadi saya mau pisahin elemennya. Isinya ya, isi materinya ada di sini, saya udah siapkan, bentar. Nah ini misalnya, ikatan ion adalah bla 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 bla. Oke, ini materinya. Nah, seperti yang saya bilang, kan tadi saya rencananya mau membuat Google Site bermuatan multi-level representasi kimia berupa video ya. Jadi saya mau menyisipkan video nih. Terus cara nyisipin videonya gimana? Nah, di sini mari kita lihat di tab sisipkan ini, di panel sisipkan kita bisa melihat YouTube. Jadi ini bisa connect langsung ke YouTube. Nah ini kerennya itu di sini. Jadi misalnya kita mau ngasih video, ngasih foto, itu tuh udah ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi sebelum saya membuat Google Site ini, sebelumnya saya sudah membuat video dulu ya. Yang jelas kalau kita kan mau insert video, berarti videonya sudah saya unggah di YouTube dulu nih. Ini video saya sendiri loh ya, saya yang buat juga. Bukan punya orang gitu.
bukan nyamuk-nyamuk orang. Oke, kita klik dulu ini ya, YouTube. Disisipkan, YouTube, klik. Nah, kemudian kita bisa langsung penelusuran menggunakan kata kunci seperti kalau kita mencari video di YouTube pada umumnya. Bisa juga kita langsung masukkan link. Jadi kebetulan tadi saya udah ngopi link YouTube saya. Jadi langsung saya searching. Nah ini. Langsung muncul ya. Jadi ketika kita mengetik kata kunci apa, akan muncul suggest-nya gitu. Langsung yang udah cocok diklik, dipilih. Oke, sabar. Nah, lihat. Dia akan langsung muncul seperti ini. Dan kelebihannya jika di Google Sites, video yang kita taruh di YouTube melalui YouTube ini akan bisa langsung di-play di halaman Google Sites kita tanpa perlu misal kita harus membuka YouTube atau misal open new tab gitu. Harus pindah ke new tab enggak. Jadi langsung bisa di-install di situ. Enaknya kayak gitu. Itu menurut saya sebuah keunggulan ya karena udah satu paket lah. Nah, ini ukurannya bisa kita ubah-ubah. Bisa kita menceng-mencengin. Nah, ini elastis banget ya. Elastis. Aduh, cukup. Kebablasan, guys. Aduh, maaf. Oke, kita juga bisa geser-geser gini. Nah, biasa ya di sini ada garis bantu juga. Bisa kita geser-geser untuk diletakkan di tengah gitu. Nah, gini ya. Jadi misal nih, siswa saya menggunakan Google Sites saya bisa sambil baca sambil nonton gitu. Maksudnya tuh ikatan ion tuh gimana sih gitu maksudnya. Oke. Sudah. Ini contoh materi ya. Lanjut ada di latihan soal. Kita ke menu latihan soal. Halaman nih kok menu. Sama aja nih. Oke, pertama-tama seperti biasa langsung kita upload dan ganti background-nya. Kemudian hapus keterbacaan. Kemudian saya mau menambahkan icon seperti tadi. Oh, bukan ini. Oke. Nah, kemudian latihan soal di sini sebenarnya sudah saya konsep, jadi rencananya saya mau membuat latihan soal yang nanti akan saya sisipkan melalui Google Form. Nah, Google Form ini kan juga salah satu layanan dari Google juga. Nah, ini enaknya. Jadi, kita tinggal masukin aja kayak tadi YouTube-nya itu. Jadi, kita tinggal klik-klik aja. Oke, mari kita lihat, disisipkan. Kita gulir ke bawah ya. Lihat di sebelah kanan ini, bawah. Ada formulir. Oke. Ya udah, kita langsung aja klik formulir. Sini akan langsung membuka. Kita tuh punya formulir apa aja sih gitu. Terus oke, ini diklik dulu ya. Saya kan udah nyiapin dulu ya Google formulirnya. Kita klik, kemudian kita sisipkan. Pilih sisipkan. Tunggu. Dia akan muncul. Nah, ini. Aduh, sabar ya. Maaf ya, agak lama. Oke, ini sudah muncul ya seperti tadi. Kita bisa adjust ukurannya, terus digeser-geser ke sini, ke sini. Lebarnya lah, panjangnya gitu, semuanya bisa. Nah, paham ya? Jadi kebetulan
di menu latihan soal saya cuma seperti itu, cuma menggunakan Google Formulir, sudah selesai. Yang contohnya sudah saya desain dan saya tulis soalnya juga. Oke, lanjut. Kemudian di halaman rekap nilai. Nah, rekap nilai ini juga saya akan menggunakan fitur sisipkan yang lain, yaitu apa? Spreadsheet. Spreadsheet, wah, cerita banget spreadsheet. Klik spreadsheet di sebelah kanan ini, sama kayak di atasnya formulir tadi ya. Dia akan mendeteksi apa yang kita punya gitu. Nanti kita bisa pilih. Oke, kita klik dulu terus sisipkan. Rekap nilainya sudah saya buat. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa atur lebarnya gitu-gitu ya. Sama ya. Terus di daftar pustaka. Di daftar pustaka saya mau menambahkan teks saja ya, karena ini cuma tulisan daftar pustaka. Jadi saya tambahkan kotak teks. Kemudian saya tulis daftar pustaka yang sebagai rujukan materi-materi saya, tulisan-tulisan saya di sini. Sudah, kemudian saya atur. Enggak ya, daftar pustaka sih. Ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, begitu. Nah, terus teman-teman, misal nih, ada halaman yang misal udah dibuat, tapi kok, loh, kayaknya nggak pakai halaman ini deh, gitu. Mau diandot, apa mau dibuang, tapi eman-eman, gitu. Barangkali nanti mau dipakai. Jadi kita bisa menyembunyikan navigasi halaman kita. Kayak misal nih, kita ke halaman KIKD IPK ya. Kita ke halaman KIKD IPK, kemudian ke kompetensi inti. Misal halaman ini mau kita hidden gitu, disembunyikan. Udah klik titik 3 ini, lalu kita bisa sembunyikan dari navigasi. Maka dia akan hilang dari sini. Nah, lihat tuh. Kita bisa langsung ini loh teman-teman, apa? Preview. Oke, kita gunakan tombol preview di sini. Lihat nih, kita klik preview. Oke, ini tadi website yang sudah kita buat ya. Jadi berandanya tuh seperti ini. Ada logo, ada judul, ada item logo, ada menu-menunya. Lihat nih. Nah, menu-menunya, drop down menunya, terus latihan soal, rekap nilai, dan daftar pustaka. Ini sudah otomatis ada tombol searching-nya di sini, ada alat penelusuran di sini. Kemudian di sini ada icon yang bisa kita klik. Nah, di sini ada footer atau tanda tangan signature deh, copyright-nya kita tadi. Nah, terus apa ini? Ini ada 3 tampilan. Nah, jadi ini menurut saya adalah kelebihan Google Sites lagi. Di mana tampilannya itu kompatibel untuk tampilan mobile, HP, untuk tampilan tablet kayak iPad gitu, terus ada tampilan untuk desktop atau layar besar yang sedang kita gunakan ini adalah PC ya, layar besar. Maksudnya kompatibel itu gimana sih? Coba lihatnya. Ini kan tampilan dari PC ya. Sekarang kita lihat kalau tampilan di HP. Nah, ini kira-kira kalau kita buka di HP, nah biasanya langsung potret gitu ya, ukurannya kayak begini. Jadi dia tuh nggak tulisan panjang tadi tiba-tiba kepotong di tengah-tengah jalan tuh enggak. Jadi dia langsung menciutkan dan menyesuaikan proporsional gambarnya. Nah, itu yang namanya kompatibel. Jadi dia itu selalu langsung menyerasikan diri dengan perangkat yang kita gunakan. Jadi seperti ini contohnya. Terus ini halamannya kemana? Tuh gitu. Nah, di sini ada bilah kisi di sini. Tadi misal teman-teman misalkan teman-teman menyisipkan nama situs, maka dia akan muncul di sini nama situsnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau tampilan iPad, tablet gitu ya, tablet kan agak lebar tapi tanggung gitu ukurannya. Ini kira-kira seperti ini, sama. Begitu mudah bukan? Jadi ini misal kita mau mengundang kolaborator. Nah, ini kita bisa ganti menambahkan kolaborator seperti itu.
Kemudian kita coba semua fitur-fitur sisipkan yang ada di sini ya. Barangkali teman-teman pengen tahu itu tuh sebenarnya buat apa sih gitu. Boleh lo nyoba langsung sendiri. Misal kita di halaman ini ya. Kita asal aja. Kita nyoba dulu di sini. Misal ini daftar isi. Kalau daftar isi itu biasanya dia langsung mendeteksi yang kita jadikan judul. Itu tuh sistemnya kayak heading kalau di Office Word atau dokumen gitu ya. Kebetulan saya kan tidak menyisipkan judul ya, karena dari tadi judul saya itu saya ganti tulisan terus ya seperti itu. Jadi dia tidak mendeteksi judul. Terus ada carousel gambar. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman pasti sering buka Instagram terus ada yang bisa foto yang digeser, geser, itu namanya carousel. Jadi ada beberapa gambar, kita coba aja ya di sini, yang nanti bisa digeser-geser. Tapi kayaknya kapasitasnya terlalu gede. Nggak apa-apa lah, coba aja ya. Misalnya ini. Sisipkan. Oke, sabar ya. Misal ukurannya segini aja. Nanti ini kalau di preview, pasti munculnya bisa digeser gitu. Terus ada tombol. Tombol ini apa? Kita klik coba. Tombol. Oke, sisipkan nama tombol. Misalnya latihan soal. Ini sama konsepnya, tautannya. Nah, tautannya juga halaman lagi. Konsepnya sama seperti menyisipkan link di tulisan. Gitu. Nah, kayak gini. Cuma dia tuh terus bisa kita ganti background-nya. Bisa kita garis doang gitu, bisa cuma teks tanpa garis tepi atau garis isi gitu. Seperti ini ya. Tombol. Kemudian kalau tombol dia satu elemen cuma bisa mengisi satu tombol. Jadi misal kalian mau tambahin lagi tombol-tombol yang lain, klik lagi tombol gitu. Kalau untuk pemisah ini cuma memisahkannya, namanya pemisah sesuai namanya, gunanya juga untuk memisahkan elemen seperti ini. Nah, ya kayak buat apa gitu. Ya saya sih nggak pakai kalau saya. Ya ini kan biar tahu aja gitu. Terus kalau placeholder, nah ini placeholder sama seperti yang tadi, gambar yang bisa dilingkan, ditautkan. Kok dilingkan ya, bahasanya jelek banget. Upload. Maaf ya, saya random orangnya. Misalnya materi kan, gambar materi, kurung pangkas. Udah nih, terus kita sama ya. Ada opsi pengeditan lain, misalnya gambarnya diganti. Gitu. Sama ini kita bisa linkkan ke materi pembelajaran seperti ini. Terapkan. Oke. Lalu ada YouTube, tadi sudah kita coba ya YouTube. Terus ada kalender. Nah, ini biasanya terintegrasinya ke Google Calendar kita, karena kebetulan saya nggak punya ya. Jadi ya sama lah pokoknya. Kemudian di sini ada peta, maps ya. Ingat Google punya maps, jadi di sini kita juga bisa menambahkan peta. Kemudian ada dokumen. Dokumen tuh Google Doc gitu ya. Apa aja gitu. Misal tadi materi pembelajarannya teman-teman mau disajikan dalam bentuk tulisan aja, dokumen gitu. Ada ribet daripada kopas-kopas gitu, kelamaan. Nggak apa-apa, kita misal tambahkan aja dokumen yang sudah kita siapkan. Kemudian ada slide, PowerPoint ya, sama ya Google Slide. Kita juga punya apa, nanti bisa disisipkan juga. Karena saya tidak punya. Spreadsheet tadi sudah kita coba, formulir juga sudah kita coba. Nah, kalau untuk diagram nih, misal nih, teman-teman mau menyajikan gambar diagram, maka teman-teman ini akan terintegrasinya tuh ke spreadsheet, tapi syaratnya adalah teman-teman sudah mencantumkan diagram di dalam spreadsheet itu. Jadi nanti Google Slide-nya akan mendeteksi diagram yang ada. Misalnya saya di rekap nilai kan nggak ada diagram, nanti dia bakal bilang nih, kan tidak memiliki diagram untuk ditampilkan seperti itu. Jadi sebenarnya gampang kan, kayak cuman ya yang penting itu tadi konsep konsep websitenya kita sudah jelas, terus kita tinggal masukin gitu. Kayak tadi misal, nanti aku mau masukin pakai spreadsheet, berarti siapin spreadsheet-nya dulu. Jangan tiba-tiba, kok jelek ya, kok nggak nyambung, kok nggak satu tema ya, baru diedit. Jadi kayak mendua kalikan pekerjaan.
Jadi Google Site ini adalah tahap terakhir ketika kalian udah selesai semuanya, udah siap semuanya. Kayak tadi, masuk ini nggak 1 jam tuh selesai. Ya, kalau nggak ribet. Apa sih? Ya, semoga bisa dimengerti ya. Maaf saya agak belepotan. Oke, teman-teman, tadi kita belum mengatur tema. Coba kita ke halaman tema ya. Di sini saya pakai tema sederhana aja. Kemudian saya mau pilih gambar warna sendiri, memilih warna sendiri. Kemarin tuh aku ini, oh ya di sini. Agak-agak dusty gitulah. Oke. Terus di sini gaya fontnya saya pilih berat. Kira-kira apa yang berganti di sini lihat nih? Ya, saya pilih gaya fontnya berat. Nih, fontnya ini berat. Udah kayak gitu aja. Sudah, selanjutnya teman-teman bisa publikasikan kalau sudah selesai. Dan kemudian, oh ya teman-teman bisa custom. Aduh, saya ngelak. Sebentar ya, saya lupa ya di mana ya. Di sini. Jadi linknya itu nanti bisa diganti nama situsnya. Saya lupa sih. Astagfirullah. Sebentar kawan-kawan, saya lupa. Sebentar. Tinggal publikasi dan ganti nama itu. Sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Pak, ada yang kurang jelas, saya terlalu cepat atau gimana? Soalnya. Ibu, Assalamualaikum. Iya, silahkan. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau Google Site itu gratis ya? Apakah per bulannya ada itu pembayarannya? Kan biasanya kalau di website itu ada ya per bulan bayar berapa dolar gitu. Apakah ini benar-benar gratis pure semua atau bagaimana? Iya. Nah itu, kelebihan Google ini benar-benar gratis dan tidak ada yang namanya batas waktu kayak kadaluarsa gitu. Misal kalau kita beli kan ada batas waktunya setahun, nanti perpanjang kontrak, websitenya nanti baru bisa diakses lagi. Ini enggak. Ya sama kayak selama kita masih punya akun Google, selama itu pula kita bisa mengakses websitenya. Kecuali kalau memang websitenya untuk keperluan komersil, Google ini menyediakan yang di sini ya, yang setelan tadi ini ada analisis. Nah ini di bagian di sini nih, aktivasi analisis gitu. Pokoknya kalau di sini kayak melihat insight atau itu kan biasanya untuk keperluan komersil ya. Nah di sini kita bisa klik pelajari lebih lanjut. Tapi kan kebetulan saya tidak menggunakan, kayak ini tuh cuman sederhana aja. Dan nanti kalau misal kita menyambungkan ke sini, fiturnya akan lebih banyak. Kayak misal kita bisa ngeliat berapa banyak pengunjung website kita, terus ya itu yang bisa maksudnya ya untuk meningkatkan AdSense lah, katakanlah AdSense kayak gitu. Tapi untuk mengakses membuat itu nggak ada batasnya, emang gratis, sama seperti kita menggunakan layanan Google yang lain. Ini Mas siapa ya? Saya nggak bisa lihat, maaf. Mas Muhammad Aditya Hidayah, Bu. Oh ya, Muhammad Aditya. Begitu ada lagi yang tanya? Nah, saya tuh lagi nyari nih cara ganti nama, saya lupa di mana. Yang satu dibilangin Ada yang tanya lagi? tambah itu setelan publikasi. kurangnya Oke. Ini saya lanjut sedikit ya.
Ini misalkan kita mau publikasikan ya, kita klik publikasi. Nah, ketika kita klik publikasi di sini ada alamat web. Jadi ini ada alamat web apa namanya? Yang misal kita buat ini apa ya? Yang dulu pakai ikatan kimia. Oh, bisa tuh. Misal nih, ada tanda centang, berarti kan kita boleh menggunakannya. Nah, nanti tampilan alamat website kita akan menjadi seperti ini. http terus sites.google.com/ikatan kimia. Sebenarnya itu terlalu panjang, cuma nggak tahu ya, memang default dari Google Site memang seperti itu. Jadi kita cuma bisa menambahkan kata-kata yang mudah diingat di belakangnya. Begitu, misalnya seperti ini ya. Kebetulan saya tidak mempublikasikan, jadi tidak saya save ya. Seperti itu, ya ampun. Saya sampai lupa publikasi itu gimana. Aduh, saya minum dulu ya. Ya, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya udah loh. Mungkin ada yang belum paham. Atau melihat website yang ini, terus tanya cara bikin ini gimana, bikin itu gimana gitu. Kayak untuk desain semuanya saya desainnya pakai Corel Draw ya.